Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menaksir timbunan sampah di Indonesia tahun ini sebesar 67,8 juta ton. Bahkan ditaksir tahun 2040, sampah plastik sebanyak 1,3 miliar ton akan mencemari lingkungan di Indonesia. Sungguh sangat mengerikan. Sampah, barang yang begitu sederhana, tapi membawa masalah yang sangat besar. Dari manakah saja sumber-sumber sampah? Apa dampak sampah dan bagaimana cara penanggulangannya? Sampah atau limbah merupakan material sisa yang sudah tidak digunakan lagi dari suatu kegiatan atau suatu proses. Berbagai jenis kegiatan manusia pada akhirnya pasti akan menghasilkan sampah. Misalnya sampah rumah tangga, sampah berupa barang elektronik, sampah yang sudah tidak terpakai, sampah industri, dan masih banyak lagi. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua. Sampah organik yang berasal dari bahan yang mudah membusuk, misalnya sayuran, buah-buahan, tumbuhan, dan sisa makanan. Sampah organik ini bersifat degradable atau yang berarti dapat diuraikan oleh alam. Yang kedua adalah sampah anorganik, berasal dari bahan yang tidak mudah membusuk, sampah dari bahan plastik berupa botol minuman, botol kaca, besi, kaleng, dan lain-lain. Sampah dapat berasal dari kegiatan manusia, kegiatan rumah tangga, alam, kegiatan industri, pertambangan, pertanian, perindustrian, sampah konsumsi, sampah nuklir atau limbah radioaktif, dan lain sebagainya. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah. Yang pertama, merusak keindahan lingkungan. Lingkungan menjadi kotor dan bau. Mencemari tanah akibat pembakaran sampah, sehingga tanah menjadi tidak subur. Mencemari air, sehingga air menjadi berbau dan keruh, akibat dari pembuangan sampah ke sungai dan laut. Dan juga membuat biota laut menjadi sengsara. Menyebabkan polusi udara akibat bau sampah dan pembakaran sampah. Menyebabkan bencana alam seperti banjir, karena tersumbatnya saluran air. Menjadi tempat tinggal lalat dan nyamuk sebagai pembawa bibit penyakit, menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia seperti tifus, disentri, dan diare, dan masih banyak lagi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasannya setiap kegiatan manusia pasti menghasilkan sampah. Tapi bagaimanakah cara untuk merubah dampak negatif dari adanya sampah menjadi dampak positif? Sampah menghasilkan berkah. Lalu, bagaimana juga cara mengurangi adanya sampah tersebut? Bagaimana caranya menanggulangi adanya sampah tersebut? Lalat tentara hitam adalah salah satu jenis lalat yang banyak ditemukan di tempat-tempat yang terdapat sampah organik. Nama ilmiah dari lalat ini adalah Hermetia irisens atau yang dikenal dengan nama Black Soldier Fly atau BSF. Siapa sangka larva ini memanfaatkan sampah organik sebagai sumber makanannya. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang telah memanfaatkan larva BSF ini untuk menjadikannya sebagai pengolah sampah organik yang menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Omah Magot Jogja merupakan salah satu industri rumah tangga yang telah menerapkan pengolahan sampah organik menggunakan larva BSF tersebut. Lalat tentara hitam atau BSF tidak makan selama hidupnya. Rata-rata hidup 7 sampai dengan 14 hari.
Setelah itu, BSF kawin selama 2 sampai dengan 3 hari. Setelah kawin, betina akan bertelur. BSF betina akan mati setelah bertelur, sedangkan BSF jantan akan mati setelah kawin. Hasil kematian dari BSF tersebut bisa dijadikan untuk pupuk organik. Proses selanjutnya, telur-telur BSF dipindahkan dalam suatu media untuk proses penetasan. Jumlah telur bisa mencapai 500 sampai dengan 900 telur per klaster, menetas 3 sampai dengan 4 hari. Media yang digunakan untuk penetasan ini biasanya dengan menggunakan bekatul atau dedak. Bisa juga dengan media organik lainnya. Dalam kurun waktu 1 hari, telur BSF sudah bisa berubah menjadi bayi larva. Bayi larva kemudian dipindahkan dalam suatu media yang sudah diberi sampah organik. Sampah organik tersebut pada mulanya dihancurkan terlebih dahulu. Sampah organik tersebut digunakan sebagai sumber makanan utama bagi larva. Hingga pada tahap larva dewasa atau maggot, larva tersebut terus makan dan menguraikan sampah. Hasil dari penguraian sampah tersebut bisa dijadikan untuk pupuk. Jadi, hasil sisa dari proses ini dapat berupa pupuk organik, yang kualitasnya memang sangat bagus sekali. Larva dewasa atau maggot ini banyak sekali manfaatnya, mengandung protein yang sangat tinggi. Maggot ini berbeda dengan belatung yang dihasilkan oleh lalat biasa atau lalat hijau. Maggot ini cenderung bisa mengurangi bau dibandingkan dengan belatung biasanya. Sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan dan menunjukkan bahwa kandungan protein dalam maggot ini memang sangat banyak sekali. Asam amino esensial yang terkandung dalam maggot ini juga termasuk tinggi. Setelah larva dewasa atau maggot berubah menjadi prepupa. Prepupa ini warna sudah hitam, tidak makan, dan mulai memanjat dari media mencari tempat yang kering. Selanjutnya ke tahap pupa, yang sudah tidak bergerak dan diam rata-rata 7 hari. Kemudian menetas dan menjadi BSF kembali. Pengolahan sampah organik ini merupakan suatu metode yang efisien. Berikut ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan salah satu pengelola dari Omah Maggot Jogja, yaitu Pak Henry. Apakah pengolahan dari Omah Maggot Jogja ini bisa diterapkan di skala rumah tangga, Pak, untuk mengurangi limbah organik atau sampah organik yang ada di masyarakat? Begitu, Pak. Terima kasih, Mbak ya. Jadi memang Omah Maggot Jogja itu industri rumahan lah istilahnya. Pengolahan limbah organik, memanfaatkan limbah organik untuk untuk penghasil pupuk dan protein hewani dari larva BSF itu. Pak yang tadi tanya apakah ini bisa diterapkan di rumah tangga atau skala menengah atau industri, sangat bisa, Mbak. Karena memang di saya di Omah Maggot Jogja memang justru arahannya malah yang ke pengolahan secara skala rumah tangga itu. Ya. Kita punya model sebenarnya yang saya kasih nama IMU tadi itu. Jadi IMU itu integrasi maggot unggas tanaman. Nah, kalau skala rumah tangga sekarang ini kan pengolahan limbah rumah tangga itu ibu-ibu itu malas, gitu, karena mungkin masa kotor atau cuci kan tidak menarik lah. Nah, saya membuat suatu kegiatan yang pengolah limbah itu suatu kegiatan yang menarik bagi ibu, menyenangkan, dan nanti suatu kebutuhan, sehingga nanti limbah organik yang di rumah itu nggak perlu kemana-mana, habis di situ. Nah, limbahnya bermanfaat, nanti bisa untuk pupuk sisanya, atau residunya bisa untuk, kemudian kita juga dapat, ibu itu dapat protein dari maggotnya itu. Nah, maggotnya nanti mengurai limbah organiknya bisa untuk pupuk tanaman, kan gitu. Nah, nanti maggotnya sendiri untuk ternaknya, jadi bisa unggas itu bisa ayam, bisa mentok, bisa bebek, asal yang termasuk unggas lah. Nah, seperti itu. Jadi imut itu ya untuk suara rumah tangga, dan itu sangat keren dan sangat bisa dilakukan. Itu, Mbak. Baik, terima kasih sekali Pak atas jawabannya, sangat bagus sekali. Ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, selain untuk meminimalisir dari adanya sampah atau limbah organik yang ada di masyarakat, itu apa saja sih Pak manfaat dari pengolahan maggot ini? Ya tadi manfaatnya banyak, Mbak. Yang satu, kita bisa mengurangi limbah organik yang beredar atau yang menjadi masalah akhirnya di TPA dan sebagainya.
itu mengurangi itu. Atau kemudian kita bisa memanfaatkan limbah itu sebagai tadi itu sumber protein untuk ternak kita, kan gitu. Kemudian juga kita akan punya tadi residu bisa dapat POC atau pupuk organik cair, dan juga dapat pupuk organik padat yang kita manfaatkan untuk tanaman kita. Jadi bisa bertanaman sayuran, tanaman bunga, tanaman berbuah dan lain sebagainya, semua bisa, dan itu sangat bagus sehingga manfaatnya sangat banyak. Kalau kita menerapkan ilmu tadi, banyak masalah yang tertangani. Masalah sampah oke. Ya, kemudian masalah pakan ternak alternatif oke, teratasi. Kemudian masalah ketahanan pangan warga teratasi. Jadi satu rangkaian kegiatan yang banyak bisa menyelesaikan masalah. Hanya sederhana, mengasihkan, tapi ya kayak pegadaian akhirnya mengatasi masalah tanpa masalah lagi, kan lebih baik. Nah, itu, Mbak. Ini nyambung sekali dengan pertanyaan ketiga saya, Pak. Ya. Berarti memang pengolahan maggot di industri Bapak ini memang benar-benar sangat optimal sekali ya, Pak, untuk mengolah sampah organik atau limbah organik yang ada di masyarakat. Sangat efektif. Optimal. Efektif. Sangat efektif. Memang maggot sangat keras, sangat rakus gitu. Saat 10.000 maggot itu bisa menghabiskan sekitar 1 kilo dalam 24 jam. 10.000 itu nggak banyak. Nggak banyak ya, Pak? Enggak. Telur satu aja, Mbak. Satu alat bertelur itu isinya sekitar 500 sampai 1.000. Jadi kalau kita butuh 10.000 itu hanya butuh berapa alat? Berapa alat bertelur? Hanya berapa? 14. Atau berapa? Ya pokoknya sedikit itu. 10.000. 1 gram telur isinya 37. Kalau kita sudah punya telur 1 gram saja ini, kemungkinan 1 hari itu sudah bisa mengurai limbah organik 3 kiloan per hari. Sangat bagus. Jadi memang efektif. Dan tadi itu manfaatnya sudah banyak. Sampah yang dibuang, yang energinya terbuang percuma bisa dimanfaatkan, dialihkan, dikonversikan jadi protein, jadi pupuk. Bahkan bisa membuat manfaat ekonomi juga ya, Pak? Iya, sangat. Menambahkan nilai ekonomis. Iya. Saya sadar baru merasa, Mbak, bahwa sampah itu duit semua. Iya. Sampah tapi duit semua ya, Pak. Sampah itu duit. Nah, tergantung kita bagaimana mengolah. Kalau nanti kita udah punya sampah itu duit ya, kan orang akan rame-rame mengolah sampah. Sampah nggak masalah lagi. Sekarang kan orang anggap sampah ya sampah, artinya sesuatu yang menjijikan, yang kotor, bau dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa olah dengan metode yang benar, tepat, ya duit. Pupuk dijual laku. Dapat POC ya jual laku. Maggotnya sendiri laku untuk sana. Ya apa yang nggak laku. Jadi sampah di duit. Kalau saya bilang gini, sampahmu berkahku. Sampahmu berkahku. Iya. Atau sampah orang yang nggak peduli jadi berkah bagi orang yang peduli sampah. Jadi sampah itu tak olah jadi uang. Sampah diolah jadi uang. Iya. Sekian tadi informasi terkait pengolahan sampah organik dan anorganik. Semoga bermanfaat.